Shalom, salam sehat, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyapa saudara sebagai pemirsa setia Regi Kawatak Channel. Hari ini saya ada bersama-sama dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan dalam pelayanan. Bersama saya yaitu Pendeta Irwan Maswara. Bagaimana kabar Pak? Puji Tuhan, baik. Gimana kabar pelayanan sekarang Pak? Ya, puji Tuhan, walaupun di masa pandemi sedemikian masih bisa berjalan. Dan bagaimana respon dari jemaat untuk kami ya sampai saat ini ya, puji Tuhan, luar biasa Tuhan. Lewat mereka ya kami masih boleh ada sampai hari ini. Di masa pandemi begini ada pengaruh dalam pelayanan Pak? Pengaruh pasti ada ya, karena namanya pandemi ini kan kita harus mengikuti protokol kesehatan, tentunya sangat berpengaruh, baik itu secara hal-hal yang seringkali ya tentunya kita sudah tahu bersama dalam keadaan seperti ini. Puji Tuhan Pak ya. Bapak melayani di daerah apa Pak? Saya oleh kemurahan Tuhan saya melayani di Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Musuci Makmur, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Luar biasa Pak ya. Ya, puji Tuhan. Ya, anugerah Tuhan Pak. Bapak layani di sana masyarakatnya secara khusus orang Jawa. Orang Jawa. Jawa. Jadi sudah bisa berbahasa Jawa Pak? Sedikit-sedikit, tapi Pak. mengerti sudah boleh lah. Luar biasa Puji ya. Tuhan. Memang itulah pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan. Ternyata Sumber Mulyo itu adalah desa dulu daerah transmigrasi ya Pak? Ya, di era transmigrasi, tapi ya puji Tuhan sekarang sudah berkembang yang semakin maju dan ya saya lihat bagus, sangat bagus. Luar biasa ya. Ya, puji Tuhan semua karena Tuhan. Kita kan sebagai hamba Tuhan, karena saya juga adalah seorang hamba Tuhan, saya tahu bahwa kehidupan hamba Tuhan itu hidup dari ayapan firman Tuhan, hidup dari pelayanan. Dan apa tanggapan Bapak dan apa yang Bapak bisa rasakan di dalam pelayanan, di mana kita sebagai hamba Tuhan itu hidup dari pelayanan sekalipun kita tanpa gaji? Ya, menurut saya memang benar tanpa gaji, tapi kan ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, tentunya tidak mungkinlah Tuhan mau biarkan. Contohnya kalau kita dengar kesaksian dari kawan-kawan ketika dia bekerja di suatu perusahaan, ketika dia bekerja di perusahaan itu sangat baik sekali, perusahaan sangat peduli, apalagi kita kan bekerja di ladangnya Tuhan. Oh, luar biasa. Ya, jelas pasti ya. Betul. Berkat Tuhan melimpah. Dahsyat ya. Ya, amin. Ya, seperti itu loh. Jadi tidak ada sesuatu yang sukar bagi Tuhan ya. Tuhan senantiasa bela ya, campur tangan dalam Tidak ada pelayanan. dong. Tidak ada yang sukar, namanya Tuhan kan. Tidak ada yang sukar. Puji Tuhan. Oh iya Pak, saya dengar bagaimana ada satu kesaksian. Saya dengar dari beberapa teman-teman hamba Tuhan bahwa anak Bapak baru selesai pendidikan dan diterima dan lulus menjadi seorang polisi. Seperti apa itu Pak ceritanya? Oh, bukan pendidikan, tes dalam tes. kepolisian. Ketika itu memang benar hal seperti itu, karena anak saya memang dia sangat suka untuk ke arah situ. Ya, dia kepingin jadi polisi karena dia melihat beberapa polisi yang dia kenal yang begitu cinta Tuhan, sehingga dia sangat suka untuk menjadi seorang polisi. Dan akhirnya ketika di tahun ini ada penerimaan, ya sebagai orang tua, karena memang itu cita-cita anak, kita sebagai orang tua ya kita harus dukung sepenuhnya. Gitu. Jadi ketika dia mau ingin masuk, ya kami dorong dia untuk masuk. Ya puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan ya Tuhan izinkan dia untuk menjadi abdi negara. Walaupun saat ini dia belum ikut pendidikan karena dia masuk gelombang yang kedua,
nanti di bulan 2 saya dengar informasi dari dia akan mengikuti pendidikan. Gitu. Iya, puji Tuhan. Anugerah Tuhan, Pak. Kan yang menjadi satu kesaksian luar biasa yang kami dengar itu bagaimana anak Bapak lulus dengan murni, Pak. Iya, memang benar ketika anak saya mau ingin masuk, memang ada beberapa anggota polisi berkata ya masuk aja karena memang murni. Dan memang iya, anak saya masuk memang dia duit keluar sih, namanya kan mau masuk segala sesuatu kan duit keluar, Betul. administrasi baik tempat tinggal, makan dan sebagainya kan. Tapi ya puji Tuhan dia lulus karena memang dia lulus sesuai dengan ya puji Tuhan lah. Mungkin Tuhan tahu kita Sebagai hamba Tuhan. sebagai hamba Tuhan, jadi ya Tuhan juga tahu kan. Jadi ya, dan juga Tuhan lihat kerinduan anak itu kemungkinan besar. Betul. Jadi Tuhan lihat ya akhirnya dia lulus, artinya lulus murni memang. Tidak ada penyogokan atau dan sebagaimana. Karena memang kan juga diingatkan kalau menyogokkan tidak boleh dalam kepolisian. Betul. Sangat berbahaya baik menyogok maupun yang menerima sogokan tersebut. Sangat bahaya itu. Jadi memang itu tidak, dan itu tidak boleh. Saya sudah ingatkan itu tidak boleh, karena kita juga kan sebagai hamba Tuhan, apapun yang mau terjadi kita harus berjalan sesuai apa yang Tuhan mau, Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. iya seperti itu. Biasa ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kira-kira bisa nggak buka sedikit rahasianya? Habis berapa kira-kira Pak Pendeta? Kalau habisnya ya habis, kalau ditotalkan lebih besar cuma 5 juta. 5 juta? 5 juta. Wow, luar biasa ya. Ya puji Tuhan, semua anugerah Tuhan. Iya. Itu dahsyat. Cuma habis sekitar 5 juta kurang sebenarnya, tapi kami bulatkan 5 juta. Itulah cara Tuhan yang ajaib Ya ya. puji Tuhan, puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Luar biasa. Apa motivasi yang Bapak berikan kepada anak Bapak? Saya sehingga- ketika dia masuk kepolisian itu memang ketika saya tanya dia mau masuk polisi, dia enggak sempat mungkin minder dan sebagaimana, karena konon katanya ya, konon saya tidak tahu kebenarannya, bahwa kalau masuk kepolisian itu terlalu banyak duit dikeluarkan pada Iya, waktu betul, itu. betul. Tapi saya bilang sama dia bahwa ketika kamu benar-benar punya kerinduan ke situ, dan kalau memang Tuhan izinkan kamu masuk ke situ, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya. Jadi yang penting saya arahkan ke dia, yang penting dia fokus belajar, baik menambah wawasan maupun dalam fisik. Jadi memang saya juga sudah mempersiapkan dia, dan juga ada yang saya menitik beratkan dia, karena memang kita kan sebagai hamba Tuhan, bahwa saya menitik beratkan kepada dia bahwa ketika kamu masuk tes kepolisian itu, satu yang harus kamu ingat, kamu jangan sampai melupakan Tuhan. Oh, luar biasa. Dan saya memang dengan berbagai macam cara, teman saya yang ada di daerah kota Padang sana, saya coba dia untuk hubungi anak saya dan mengarahkan dia untuk mencari Tuhan. Seperti itulah. Akhirnya ya, kemudian dia meresponi, dan ada lagi juga saya katakan kepada dia, kamu jangan takutlah. Sebesar apapun yang kamu akan hadapi, menurut kamu secara manusia, bahwa Tuhanmu lebih besar dari segala-galanya. Wow, dahsyat ya. Ya memang seperti itu, karena kan kita sebagai hamba Tuhan, kita harus bisa meyakinkan anak kita bahwa Tuhan itu Tuhan yang berkuasa. Dia bisa sampai seumur sekian itu karena Tuhan. Kalau secara manusia kita juga melayani kan tidak punya gaji. Jadi kita akan bawa ke dia bahwa dia mempunyai Tuhan yang mampu memelihara dan mampu membela dia. Luar biasa ya. Ya puji Tuhan dia bisa meresponi, dia juga di sana cinta Tuhan, berusaha untuk cari Tuhan. Jadi rahasia sebenarnya adalah cinta Tuhan. Ya cinta Tuhan, dan dia harus memang benar-benar harus pegang bahwa Tuhan yang dia puji itu Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya. Seperti itulah. Dan kemudian saya juga bilang sama dia begini, pada waktu itu ketika dia mau tes, saya bilang kalau tujuan kamu mau masuk polisi ataupun TNI itu apa? Jadi saya kan harus bertanya ke dia, motivasi dia itu apa. Kalau cuma kamu kepingin supaya dihormati orang, karena kamu lihat ada polisi seperti itu, atau kamu cuma kepingin supaya ada duit, saya bilang sama dia, sampai kepala pun kamu tikam ke bawah, kamu gak bakal lolos.
Tapi kalau motivasi kamu seperti kamu lihat memang ada beberapa yang menurut saya dan dia juga tahu seperti Pak John Kombes Mangundap, dia kan sangat cinta Tuhan. Betul. Iya, sangat cinta Tuhan. Itu yang menjadi motivasi ya. Iya, dia lihat seperti Pak John Mangundap. Iya. Nah, kedua Pak Janton Silaban. Itu dia lihat memang figur-figur yang menginspirasi ya. Ya, memang kedua figur ini yang membuat dia untuk lebih bersemangat untuk ke dalam kepolisian. Dan saya bilang sama dia, kalau motivasi kamu adalah bagaimana ketika Tuhan izinkan kamu jadi abdi negara, kamu benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan apa yang sudah menjadi sumpah dalam kepolisian. Yang kedua, ya kamu harus belajar untuk lebih rendah hati dan melayani sesama, terlebih menyenangkan akan hati Tuhan. Jadi hidup itu harus jadi berkat, istilahnya sekarang kan, harus jadi berkat. Begitu. Kalau enggak susah. Dan akhirnya memang saya titik beratkan juga sama dia. Dan akhirnya memang dia mengaminkan. Tidak heran ketika Tuhan izinkan dia lulus, saya coba tanya, dia bilang semua karena anugerah Tuhan. Luar biasa ya. Tapi saya sempat dengar Pak ya, apa benar ini? Dia sempat melamar jadi anggota TNI, tapi dia sempat gagal. Ya betul. Dia kecewa ya. Memang agak itulah yang saya lihat, itu kan ada pepatah bilang kan, pengalaman itu guru yang terbaik. Ketika dia masuk TNI, ketika dia tes di daerah kan dia termasuk mendapatkan nilai yang cukup bagus. Cukup bagus, dan saya bilang sama dia, sebelum dia pergi ke pusat, saya bilang, kamu ya tentunya pertama bersyukur sama Tuhan. Kedua, kamu berterima kasihlah ke orang-orang yang sudah membantu kamu sampai kamu bisa lolos di tes daerah akan ke pusat. Tapi dia bilang, wah itu kerja keras saya, kata dia. Kemudian saya bilang, jangan gitu kamu. Bisa Tuhan mau putih, kata orang Nado, Tuhan mau putih. Bagaimana? Mulai sombong begitu ya. Mulai sombong. Akhirnya ya, saya bilang ya udahlah, kamu bertobatlah supaya Tuhan akan bela. Tapi ya namanya darah muda mungkin ya Pak ya. Dia pergi ke tes pusat, ya dia dapat mengikutinya dengan baik. Dia mendapatkan juga hasil yang terbaik. Dapat sebenarnya. Menurut kesaksian dia loh ini. Tapi tiba-tiba ya tidak tahu ya. Tidak tahu. Kami juga tidak mau terlalu terlalu mencurigai dan sebagaimana kan. Ketika malam sebenarnya nilai dia bagus. Dan ada nilai kawannya itu merosot. Nah, dia sudah menghayal memakai seragam pada waktu itu. Tapi tiba-tiba besok pagi dia dipanggil untuk suruh pulang karena dia tidak gol. Nah, disitulah dia nangis. Dan itu memang menyakitkan sama dia. Karena sebagai orang tua jangan sampai dia terluka dan bagaimana mempersalahkan Tuhan. Saya panggil dia dulu untuk datang ke tempat di mana Tuhan izinkan kami melayani, dan saya kasih pengarahan lagi bahwa cinta Tuhan itu sangat penting, rendah hati itu sangat penting. Itulah kunci utama ya. Cinta Tuhan, rendah hati. Karena pertama kan dia kan sudah mulai sombong. Betul. Dan Tuhan tidak izinkan orang sombong. Jadi pada waktu dia mulai naik kesombongan, naik. Tuhan putih kata orang Nado. Dapat putih dia ya. Putih. Jadi ya itu kesaksian luar biasa ya. Tapi ketika dia masuk ke kepolisian ini, dia sudah diperbaharui, puji Tuhan. Mungkin karena dukungan dari keluarga besar, iya kan? Dukungan dari mungkin gembala-gembala yang ada di daerah. Karena dia masuk di daerah Padang. Mungkin ya dukungan dari hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, gembala di sana. Jadi dia puji Tuhan. Dan saya doakan sih seterusnya dia begitu. Rendah hati. Iya, rendah hati dan cinta Tuhan. Saya tanya lagi Pak, apa harapan ke depan Pak? Harapan ke depan buat anak supaya harapan orang tua tentunya saya ngerti itu. Harapan orang tua tentunya dia ya bisa betul-betul menjadi seorang abdi negara yang benar-benar bisa menjadi suatu panutan, kebanggaan lah bagi orang tua, bagi bangsa negara. Kepolisian ya karena kan ada kadang-kala kita lihat kan kepolisian kadang-kala merusak. Jangan sampai oknum 1-2 kemudian, mereka itulah seperti dia itu lulus karena anugerah Tuhan. Bagaimana dia juga bisa menjalankan tugasnya, ya tentunya ya sesuai dengan Tuhan punya mau. Dan kemudian saya sudah bilang sama dia, kalau kamu terus dengan apa yang Tuhan percayakan kamu pergunakan untuk melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, karirmu Tuhan akan angkat. Seperti contoh-contoh yang lain. Dia bilang, siapa?
Jadi yang terpenting ada dua figur yang jadi panutan ya. Iya, jadi panutan sama dia. Nah, Bapak Kombes, Pol Bapak John Mengundang. Dan Ingat Bapak Janton Silaban. itu jadi dua figur yang jadi panutan ya. Iya betul. Itu jadi benar-benar dia sangat apa namanya itu ya? Dia kagum sekali lihat dua figur ini. Dan itulah dia membuat semangat. Mau kuliah dia nggak mau, belum mau. Luar biasa. Ya puji Tuhan tahun ini Tuhan izinkan dia untuk lulus walaupun masih saya katakan tadi belum ikut pendidikan, tapi kami sudah persiapkan dia untuk jaga fisik dan semua, lebih jagalah rohanian dia supaya tetap sama Tuhan. Oke Pak, sampai di sini dulu pembicaraan kita. Terima kasih. Saya mendengar kesaksian ini diberkati. Semoga pemirsa yang mendengar dan menyaksikan Frankie Kawatak Channel juga diberkati. Karena apapun yang kita lakukan, asal kita cinta Tuhan, berlaku benar dan jujur, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Ya betul itu. Nasihat ya. Nasihat sama. Seperti yang dialami oleh Bapak Ya, Pendeta betul. Irwan Naswara, anaknya lulus tes karena kemurahan Tuhan, karena cinta Tuhan, Ya. dan dengan cara yang murni. Iya. Tidak ada sogok-sogokan, tetapi dengan cara yang murni, Tuhan boleh bela dan campur tangan. Puji Tuhan Pak, Oke. kita Salam. ketemu lagi, salam sehat Salam sehat. di waktu yang mendatang.